dua paparan ya simultan terkait dengan IKM, hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Depok tahun 2024, serta penetapan target IKM di tahun 2025, dan yang kedua nanti terkait dengan indeks pelayanan publik. Baik, lanjut. Ya, untuk pelaksanaan SKM tahun 2024, seperti halnya pelaksanaan SKM di tahun 2023, di mana kami, Biro Hukum dan Organisasi, mulai ditunjuk oleh pimpinan sebagai pengelola eh, tim kerja yang melaksanakan pengordinasian pelaksanaan SKM BPOM, SKM di lingkungan BPOM, di mana sebelumnya di tahun 2018 hingga 2022 itu dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama. Nah, sebagaimana Bapak Ibu kita pahami bersama, untuk SKM ini walaupun dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi, namun pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian surveinya ini dilakukan terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan, dan di awal tahun kami selaku koordinator atau pengampu itu menghitung, menentukan jumlah responden untuk setiap jenis layanan di masing-masing UPP melalui penghitungan secara statistik menggunakan formula Cauchy-Morgan yang berdasarkan data penerima atau pengguna layanan per jenis layanan di tahun N-1. Kemudian surveinya dilaksanakan secara online dan diolah langsung melalui Sapa Apip. Kemudian tindak lanjutnya juga disampaikan dan disampaikan bukti-bukti dukungnya juga melalui aplikasi Sapa Apip. Lanjut. Kemudian dalam rangka pengordinasian, eh, kami melakukan koordinasi atau menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan SKM melalui sebagian besar melalui korespondensi naskah dinas ya, surat dinas Sestama, surat dinas Kepala Biro Hukum. Selain itu juga kami sampaikan melalui koordinasi di WhatsApp group dengan para PIC SKM maupun PIC penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing UPP. Lanjut. Nah, kemudian untuk lini masanya di di periode pertama di triwulan 1 itu kami melakukan penghitungan target responden survei berdasarkan data pengguna layanan di tahun N-1. Kemudian pelaksanaan surveinya itu di April sampai dengan Juni ya, kurang lebih 60 hari kerja sesuai dengan SOP pelaksanaan SKM. Kemudian secara paralel bersamaan gitu ya, karena ini real time, pengolahan survei juga dilakukan dari April sampai dengan Juni dan dilanjutkan sampai dengan Juli, di mana di bulan Juli itu dilakukan cleansing data untuk data-data yang invalid. Kemudian periode pelaporannya di minggu ketiga hingga minggu pertama Agustus 2024 untuk pelaporan di masing-masing UPP, dan penyusunan laporan SKM BPOM-nya dilakukan selama 20 hari kerja di minggu kedua Agustus sampai dengan minggu pertama September. Kemudian Monef TL Renasi dilaporkan melalui SAP Apip dan kami kami kumpulkan dan kami tuangkan dalam laporan Monef TL 2 kali dalam 1 tahun. Lanjut. Nah, untuk tadi cleansing data ini dilakukan terhadap data yang tidak valid dengan kriteria datanya merupakan data duplikasi atau berulang. Contohnya responden yang sama mengisi lebih dari 1 kali survei. Kemudian yang kedua, data tidak lengkap. Ini responden tidak mengisikan informasi dengan lengkap. Dan yang ketiga adalah responden memilih jenis layanan tidak sesuai dengan layanan yang dia terima. Gitu. Kemudian cleansing data ini dilakukan berdasarkan permohonan dari UPP melalui formulir yang ditandatangani oleh Kepala UPP dan disampaikan kepada kami di tim kerja pengembangan pelayanan publik di Biro Hukum dan Organisasi untuk kemudian kami lakukan cleansing data. Lanjut. Untuk pengolahan surveinya, ini walaupun ada rumus-rumus gitu ya, namun Bapak dan Ibu tidak melakukan penghitungan atau pengolahan data secara manual karena sudah dibantu oleh aplikasi Sapapip, sehingga hasil
yang tampil di Sapa Apip itulah yang menjadi perolehan indeks kepuasan masyarakat dari unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Nah, untuk hasil SKM BPOM tahun 2024 dimulai dari profil respondennya ya. Untuk tahun 2024 eh, terdapat 8.658 total responden dari 97 unit penyelenggara pelayanan publik, di mana eh, berdasarkan jenis apa namanya background pendidikannya yang terbanyak adalah dengan background pendidikan D4 atau S1 dengan proporsi 47,41%. Kemudian dari jenis kelaminnya lebih banyak perempuan ya sekitar 59%. Kemudian dari usia eh, yang cukup proporsinya cukup besar yaitu di usia produktif ya 26 sampai 30 tahun, 35 tahun dan 36 sampai. Kemudian dari background pekerjaan ini yang terbanyak adalah pekerjaan pegawai swasta dan wira swasta. Lanjut untuk hasil maaf, ini belum diedit ya 2024. Hasil SKM BPOM tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun 2024 kita mendapatkan indeks kepuasan masyarakat 93,47 dengan kategori sangat baik. Dan untuk masing-masing unsur dari unsur 1 sampai dengan unsur 9 juga sudah di kategori sangat baik ya, sudah di atas 88 sekian. Namun tetap ya sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pan-RB bahwa 3 unsur terendah dari IKM itu perlu di highlight dan dirumuskan rencana-rencana perbaikannya sehingga 3 unsur terendah ini dapat eh, apa namanya meningkat gitu perolehannya di periode survei tahun berikutnya. Untuk 3 unsur terendah di SKM BPOM tahun 2024 masih sama seperti di tahun 2023 yaitu di unsur 1, unsur 2 dan unsur 9, yaitu unsur 1 yaitu persyaratan pelayanan, kemudian di unsur 2 yaitu sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan unsur ke-9 yaitu sarana dan prasarana. Lanjut. Untuk hasil SKM per klaster ini dari klaster UPP Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Lokapom ini semuanya sudah di atas, sudah mencapai kategori sangat baik juga ya, di mana untuk Balai Besar POM ini sudah 95,76, sudah sangat tinggi. Balai POM juga di 94,24, Lokapom di 93,3, sementara UPP Pusat masih di 90,98. Untuk unsur-unsur indeks per unsurnya juga hampir-hampir mirip dengan unsur-unsur terendah di indeks kepuasan masyarakat di BPOM yaitu U1, U2, dan U9. Yang terendah di Balai Besar, di Balai, dan di Loka. Namun di UPP Pusat unsur terendahnya yaitu unsur 1, unsur 2, dan unsur 3. Lanjut. Sedangkan untuk hasil SKM untuk unit eselon 1 eh, semuanya juga sudah mendapatkan kategori A sangat baik ya. Di sekretariat utama di mana hanya ada 1 unit penegakan publik yaitu di Biro Hukum dan Organisasi di tim kerja pengaduan masyarakat itu sudah mencapai 95,56, kemudian di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Nafsa ini 93,7, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 90,28, dan di Deputi Bidang Pengawasan Pengolahan 89,32. Untuk unsur-unsur terendah di masing-masing unit eselon 1 juga hampir mirip gitu ya. Ada U1 masih tersebut juga sebagai unsur terendah, dan U2, U3, dan U9. Lanjut. Nah, ini mungkin cepat saja untuk hasil SKM BPOM tahun 2024 per unit kerja. Sebetulnya ini sudah kami sampaikan juga, ini sudah menjadi lampiran di laporan SKM BPOM tahun 2024 yang bisa Bapak Ibu sekalian unduh di web BPOM
di bagian kinerja ya, di situ ada terkait dengan kepuasan masyarakat, bisa diunduh laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2024. Ini untuk hasil SKM BPOM tahun 2024 per unit kerja ini menjadi bagian dari lampiran laporan tersebut. Ini highlight saja untuk yang di blok merah itu berarti capaian di 2024-nya belum memenuhi target ya, masih di bawah 100%. Eh, ini di unit pusat ada di untuk deputi 2 ya, deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, di mana target IKM 2024-nya 90,45, namun indeks 2024-nya masih 90,28. Lanjut, untuk unit kerja pusat lainnya sudah seluruhnya sudah mencapai targetnya ya, sudah di atas 100%. Lanjut, kemudian untuk Balai Besar POM, Balai Besar POM ini seluruhnya eh, hampir seluruhnya ya, dari 21 balai besar. Ada Balai Besar POM di Makassar ya yang belum mencapai target. Dari target 95,5, ini indeks 2024-nya 94,44. Kemudian selanjutnya untuk balai, dari 21 balai juga ada satu balai yang belum mencapai target ya untuk target 2024-nya. Itu Balai POM di Bengkulu, tipis sekali memang dari target 97, untuk indeksnya 96,99. Sedangkan untuk lokal ada beberapa yang belum mencapai target ya, ada kurang 8 kalau tidak salah, ada 8 loka. Ada loka di Kabupaten Aceh Tengah, kemudian loka POM di Kabupaten Dumai yang sekarang di tahun ini sudah menjadi balai ya. Kemudian ada Lokapom di Kabupaten Bima yang juga sudah menjadi balai di tahun ini. Kemudian ada Lokapom di Kabupaten Banggai dan Lokapom di Kabupaten Mimika yang belum mencapai target 2024-nya. Kemudian untuk ada 7 unit, ada 7 unit UPP, ada 4 UPP di pusat dan 3 Lokapom baru ya. Ini dilakukan SKM di tahun 2024, namun eh, tidak menjadi pembagi atau tidak ikut menjadi pembagi dalam penghitungan IKM BPOM di 2024. Namun di IKM BPOM 2025 ini sudah akan masuk sebagai pembagi indeks gitu ya. Ini ada PPSDM, ada Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Kalibrasi, Lokapom di Kabupaten Sambas, Lokapom di Kabupaten Sumba Timur, dan Lokapom di Kabupaten Belu. Untuk ketujuh UPP baru ini, ketujuhnya sudah di atas target IKM 2024. Lanjut, untuk evaluasi pelaksanaan SKM BPOM, terkait dengan jumlah responden, hampir seluruh UPP memenuhi target jumlah responden total ya, kecuali Balai POM di Bengkulu, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dan PPSDM POM. Nah, namun jika dilihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke responden per jenis layanan, ini masih ada juga beberapa UPP yang tidak terpenuhi target jumlah responden per jenis layanan. Kemudian eh, pada di SKM 2024, ini kelebihan jumlah responden setelah cleansing data tidak diikutsertakan dalam perhitungan nilai. Lanjut, untuk kuesioner, ini masih sama seperti tahun sebelumnya karena sudah diintegrasikan dengan SPKP dan SPAK, sehingga sudah memang terjadi lonjakan responden gitu ya pada periode SKM, lonjakan responden pada SPAK pada periode SKM yang terkoordinasi gitu ya pada bulan April, Mei, Juni. Ini responden SPKP dan SPAK-nya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya gitu ya, karena memang berbarengan dengan periode SKM terkoordinasi ini. Nah, untuk rencana perbaikan di 2025, ini karena kami melihat pertanyaan-pertanyaan setiap unsur pada kuesioner ini belum
belum terlalu mendalam gitu ya, masih sederhana, belum dapat menggambarkan kekhususan penyebab atau aspek yang perlu diperbaiki pada nilai-nilai unsur yang rendah. Ini rencana di 2025 kami akan melakukan kajian untuk formulasi kuesioner yang lebih mendalam agar dapat juga melingkupi tiga survei kepuasan sehingga bisa diintegrasikan juga dengan F03 pada PEK PPP. Lanjut. Terkait dengan integritas dan kualitas data, ini untuk menjamin integritas dan kualitas data di tahun 2024 juga kami tetap mewajibkan kepada seluruh UPP menyampaikan surat pernyataan kebenaran atau kevalidan data survei yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan SKM UPP. Nah, untuk evaluasi cleansing data di tahun 2024, kami nilai sudah cukup baik, sudah lebih baik dibandingkan tahun 2023, karena seluruh UPP kami nilai sudah cukup tertib dalam pelaksanaan permohonan cleansing data. Lanjut, untuk rencana aksi, eh, tindak lanjut dan MONEP, ini untuk rencana aksi kami sama seperti tahun sebelumnya, eh, kami apa namanya berikan rekomendasi kepada seluruh UPP untuk menyusun rencana aksi terhadap tiga unsur terendah dari indeks gabungan ya. Sekali lagi ini untuk indeks gabungan. Jadi tidak lagi indeks per jenis layanan karena ini kami nilai cukup merepotkan karena cukup banyak jenis layanan di masing-masing UPP, terutama di UPP-UPP yang jenis layanannya lebih dari 5 gitu ya, sehingga rencana aksinya itu sangat banyak dan kami rasa ini karena unsur-unsur terendahnya pun rata-rata gitu ya secara umum sama gitu sehingga ketika dirumuskan rencana aksi sebetulnya rencana aksi tindak lanjut untuk satu jenis layanan dengan jenis layanan lainnya itu sebetulnya bisa sama gitu ya sehingga eh, di tahun 2024 ini sama seperti tahun 2023 kami rekomendasikan untuk rencana aksi ini disusun terhadap tiga unsur terendah dari indeks gabungan. Kemudian reevaluasi terhadap kedalaman rencana aksi. Nah, ini yang kami nilai masih belum baik gitu ya, karena masih ada beberapa rencana aksi yang dirumuskan ini belum menjawab penyebab permasalahan. Misalnya ada rencana masih ada gitu ya UPP yang merumuskan rencana aksi itu sebatas sosialisasi atau publikasi standar pelayanan gitu ya. Belum sebetulnya kan bisa lebih jauh lagi. Misalnya melakukan pendampingan kepada pengguna layanan gitu ya sehingga dapat apa namanya dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam suatu proses layanan yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian ada juga yang masih merumuskan rencana aksinya itu hanya misalnya pendampingan responden saat pelaksanaan survei. Nah, ini kami rasa untuk rencana aksi tersebut ini belum menjawab penyebab permasalahan rendahnya indeks di suatu jenis layanan di suatu unsur gitu ya. Karena ini masih menganggap bahwa respondenlah yang tidak tidak cukup paham dengan apa namanya pertanyaan dari surveinya gitu ya. Ini belum menjawab akar dari permasalahan di internal penyelenggaraan pelayanan publik di UPP-nya. Kemudian untuk MONEF TL rencana aksi untuk tahun 2024 kami ucapkan terima kasih kepada seluruh UPP karena sudah selesai TL 100% untuk ren aksi tindak lanjut SKM tahun 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di UPP karena sudah menindaklanjuti 100% untuk TLSKM 2023. Lanjut, ini izin kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan SKM BPOM tahun 2025. Mungkin sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama ya, untuk Renstra BPOM 2025-2029 untuk IKM sudah tidak lagi menjadi indikator eh, kinerja di Renstra gitu ya sehingga tidak lagi eh, tercantum di PK Kepala Unit Kerja gitu ya. Jadi dari IKM BPOM hanya turun ke Biro Hukum dan Organisasi sebagai pengampu IKM untuk IKM BPOM. Nah, eh, lanjut aja Mas ini.
secara umum timelinenya masih sama ya seperti tahun lalu. Nah, ini terkait dengan target IKM 2025 karena sudah tidak lagi menjadi indikator di Renstra, namun kami tetap eh, perlu gitu ya memberikan IKM ini sebagai target kinerja di masing-masing UPP karena yang pertama berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB 14 2017 itu ada amanah yang mewajibkan pelaksanaan SKM bagi setiap penyelenggara pelayanan publik minimal 1 kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pan-RB. Nah, kemudian yang kedua, IKM ini juga eh, menjadi salah satu indikator pembentuk indeks RB general dengan bobot yang cukup besar yaitu 12%. Nah, IKM BPOM ini kan eh, tidak serta-merta diukur dari bukan survei sendiri gitu ya untuk mengukur IKM BPOM, tapi IKM BPOM ini adalah agregat atau rata-rata tertimbang dari IKM di seluruh UPP di lingkungan BPOM sehingga kami tetap eh, mengusulkan IKM ini menjadi target kinerja walaupun tidak ada lagi di target Renstra sehingga tidak turun di PK, tapi kami tetap mengusulkan IKM ini menjadi target indikator kinerja kepala unit kerja di SKP melalui mekanisme direktif penugasan. Kami sudah berkoordinasi dengan Biro SDM terkait dengan target kinerja direktif penugasan ini dan sudah dibahas dan secara umum Biro SDM menyetujui terkait dengan hal ini. Nah, untuk penetapan target-target IKM UPP ini kami hitung berdasarkan eh, penetapan target IKM tahun 2025 yaitu 92,75. Kenapa target IKM BPOM 2025 ini lebih rendah dari IKM BPOM 2024 ya yang 93,47 tadi? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ini mengakomodasi tadi ada UPP-UPP baru yang di tahun 2024 ini belum menjadi pembagi indeks BPOM, indeks EKM, membagi indeks EKM BPOM. Dan di tahun 2024 di 2025 ini sudah ikut menjadi pembagi indeks di level BPOM. Kemudian yang kedua ini mengantisipasi adanya eh, wacana dari Kementerian Pan-RB untuk pelaksanaan SKM eh, SKM secara nasional menggunakan portal SKM eh, nasional ya yang diampu oleh Kementerian Pan-RB. Jadi eh, jika memang jika nanti Kementerian Pan-RB sudah apa namanya menyampaikan kebijakannya, sudah menyampaikan baik itu bentuknya keputusan menteri atau peraturan menteri atau surat edaran gitu ya, kami belum tahu kebijakannya dalam bentuk apa. Ketika misalnya nanti wacana pelaksanaan SKM secara nasional terintegrasi ini melalui portal SKM di Menpan ini eh, apa namanya diketok palu gitu ya, nanti kami tidak lagi punya kendali atas eh, kami takutnya kami tidak punya kendali lagi atas misalnya cleansing data untuk di level UPP gitu ya, sehingga ketika dilepas nanti langsung ke portal SKM-nya Menpan, kami takutnya ada gap SKM yang tadinya eh, bisa apa ya dikontrol sendiri oleh BPOM ini kita sudah lepas kendalinya ada di Menpan sehingga takutnya eh, kita tidak bisa lagi mencapai target jika tidak melakukan penyesuaian terhadap target di 2025. Eh, Kemudian untuk target jangka menengah ini kami belum tidak tetapkan karena tadi ya ini tidak lagi menjadi indikator di level Renstra, ini sifatnya direktif penugasan. Jadi nanti setiap tahunnya kami akan merumuskan target IKM di masing-masing UPP untuk target tahunannya berdasarkan eh, realisasi atau capaian berdasarkan realisasi IKM di tahun N gitu ya untuk penetapan target di tahun N plus satunya gitu.
Eh, izin kami sampaikan lanjut target IKM UPP per UPP untuk tahun 2025 ya. Ini mungkin nanti secara umum sudah kami sesuaikan gitu ya. Maksudnya penghitungan indeksnya, penghitungan target indeks 2025-nya sudah berdasarkan eh, eh, indeks 2024 dan juga kami menghitung apakah dengan penetapan target 2025 apakah IKM BPOM-nya bisa tercapai dengan penetapan target di masing-masing UPP untuk target 2025-nya. Ini nanti paparannya bisa dimintakan di-download ke teman-teman di Roren ya. Ini singkat saja, ini sudah kami sampaikan semua untuk mulai dari UPP pusat, Balai Besar, Balai POM. Kami juga sudah menyesuaikan ya untuk Balai POM sekarang sudah ada, untuk Balai Besar sudah ada 23 ya ketambahan Gorontalo dan Kupang. Untuk Balai POM mulai tahun 2025 sudah ada 30 ya. Sudah ada ketambahan 11 balai baru ya. Kemudian Lokapom menjadi tersisa 23 Lokapom. Termasuk 3 Lokapom baru yang tahun sebelumnya belum menjadi pembagi indeks IKM BPOM yaitu Sambas, Sumba Timur, dan Belu. Mungkin demikian untuk terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan SKM BPOM 2024 dan sekilas terkait dengan penetapan target IKM